Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrun Farizi, NIM 18020950037 dari Program Studi Administrasi Bisnis 2018 kelas A. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan rangkuman dari buku Memahami Laporan Keuangan karya Lynn M. Fraser dan Aileen Ormiston, yang dimana rangkuman di video ini tuh dari bab 2 tentang laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau neraca adalah laporan yang wajib disusun oleh suatu entitas bisnis atau perusahaan untuk menggambarkan kekayaan, kewajiban, serta modal di akhir periode akuntansi suatu perusahaan yang sebenarnya. Dan di bab 2 ini isinya itu ada tentang kondisi keuangan, aset, liabilitas, dan ekuitas pemegang saham. Jadi, di kondisi keuangan sendiri itu ada konsolidasian, tanggal laporan posisi keuangan, data komparatif, dan laporan posisi keuangan common size. Apa itu konsolidasian? Jadi, di dalam neraca ini, konsolidasian bertujuan untuk memberikan laporan mengenai posisi keuangan dan aktivitas suatu kelompok perusahaan menjadi sebuah entitas tunggal. Maksud dari entitas tunggal di sini itu laporannya itu menjadi satu dan tidak terpisah-pisah, sehingga laporan ini bisa dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Lanjut, tanggal laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu dipersiapkan pada titik waktu tertentu, seperti di akhir periode akuntansi itu biasanya berakhir di 31 Desember. Kemudian akhir tahun itu, maksud akhir tahun di sini tuh kayaknya itu untuk tahun fiskal yang dimana berakhirnya itu selain dari tanggal 31 Desember. Dan kemudian itu akhir triwulan, itu dari 31 Maret, 30 Juni, dan 30 September. Kemudian data komparatif. Data komparatif itu merupakan data perbandingan suatu pelaporan keuangan dengan cara menggunakan angka-angka di laporan keuangan dan membandingkan dengan angka-angka di laporan keuangan tahun sebelumnya. Kemudian ada common size. Jadi, common size merupakan bentuk analisis rasio vertikal yang membandingkan item-item dalam laporan keuangan seperti aset dan pendapatan. Dalam laporan laba rugi, akun-akunnya itu dibagi dengan pendapatan. Sedangkan di neraca, setiap akun itu dibandingkan dengan total aset. Dalam common size, seluruh akun dinyatakan dalam bentuk persentase dan tidak ditunjukkan jumlah nominalnya. Contohnya seperti gambar ini. Lanjut, kemudian kita akan membahas tentang aset. Di aset sendiri itu ada aset lancar, kas dan sekuritas yang diperdagangkan, piutang usaha, persediaan, metode akuntansi persediaan, beban dibayar di muka, properti pabrik dan peralatan, serta aset lain. Aset lancar. Aset lancar adalah jenis aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu terdekat, biasanya 1 tahun. Aset lancar terdiri dari kas atau aset yang diharapkan dapat dikonversikan ke kas dalam waktu 1 tahun. Kemudian, kas dan sekuritas yang diperdagangkan. Yang dimaksud sekuritas yang diperdagangkan di sini yaitu kas yang tidak diperlukan di perusahaan bersangkutan. Sementara kas tersebut akan diinvestasikan untuk menghasilkan pengembalian tertentu atau biasa disebut dengan investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek yaitu investasi dalam bentuk instrumen dengan jatuh tempo jangka pendek, biasanya kurang dari 1 tahun, untuk meminimalkan resiko fluktuasi tingkat bunga. Kemudian lanjut, piutang usaha. Piutang usaha adalah saldo pelanggan yang beredar berdasarkan penjualan kredit dan dilaporkan pada neraca pada nilai yang dapat direalisasi bersih, yakni jumlah akun sesungguhnya dikurangi akun cadangan piutang ragu-ragu. Yang dimaksud akun cadangan piutang ragu-ragu itu suatu perkiraan penilaian atas piutang yang timbul karena adanya piutang yang diragukan pelunasannya. Kemudian persediaan. Persediaan adalah item yang disimpan untuk dijual atau digunakan pada pembuatan produk yang akan dijual.
Contohnya seperti di gambar ini. Metode akuntansi persediaan. Di sini ada 3 metode, yaitu FIFO, first in, first out, LIFO, last in, first out, dan average cost atau biaya rata-rata. FIFO di sini yaitu unit persediaan yang pertama kali masuk ke gudang perusahaan, maka akan pertama kali dijual. Kemudian LIFO itu unit persediaan yang terakhir masuk ke gudang perusahaan, maka akan dijual terlebih dahulu. Average cost yaitu perusahaan membagi antara biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit barang yang tersedia, sehingga persediaan akhir dan beban pokok penjualan dapat dihitung dengan harga rata-rata. Kemudian beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, tetapi perusahaan sudah membayarnya terlebih dahulu. Itu biayanya seperti beban asuransi, sewa, pajak properti, dan utilitas. Properti, pabrik, dan peralatan biasanya disebut dengan aset tetap. Aset tetap ini adalah aset yang tidak habis digunakan pada akhir tahun selama arus operasi bisnis. Aset ini menghasilkan manfaat ekonomi lebih dari 1 tahun, dan aset ini dianggap berwujud karena memiliki substansi fisik. Dalam neraca, properti, pabrik, dan peralatan dapat ditemukan pada bagian aset tidak lancar. Kemudian yang terakhir itu aset lain. Aset lain pada neraca meliputi banyak sekali item tidak lancar, seperti properti yang disimpan untuk dijual, biaya awal dalam kaitannya dengan perusahaan baru, nilai pengembalian kas sebelum jatuh tempo pada polis asuransi jiwa, dan pembayaran uang muka jangka panjang. Jadi segitu saja penjelasan rangkuman untuk bab 2 mengenai kondisi keuangan dan aset dari saya, dan untuk kelanjutannya mengenai rangkuman bab 2 neraca itu akan dilanjut pada video kedua. Oke, jadi sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.